jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Selamat malam pemirsa, setelah wacana demi wacana pertemuan dua tokoh bangsa antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri akhirnya terjadi pada Senin malam. Masih dalam suasana Idul Fitri, pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Ini hangat dan kekeluargaan meski tanpa nasi goreng. Lantas apa makna dan kelanjutan dari pertemuan tertutup di malam hari itu bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, pemirsa inilah interupsi pertemuan Prabowo Mega silaturahmi bukan koalisi. Sudah ada 4 narasumber yang hadir di panggung interupsi pada malam hari ini untuk membahas pertemuan yang ternyata tidak berakhir koalisi. Di sebelah kanan saya sudah ada Ruhut Sitompul, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Bang Ruhut. Malam. Sebelahnya ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam, Mas. Malam, ya. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Wiwi Siti Zuhro, peneliti utama dari BRIN. Selamat malam, Mbak. Malam. Dan ada Bang Hendar Sam. Selamat malam, Bang Hendar Sam. Selamat malam. Politisi Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan. Selamat malam ya, Bang. Ya. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Pimpinan Perusahaan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selamat malam. Saya ke Bang Ruhut dulu. Bang Ruhut, apa benar memang pertemuan Senin malam itu tidak berakhir dengan kesepakatan koalisi? Yang tahu hanya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Prabowo, Presiden kelima dan Presiden ke-8, dan Yang Maha Kuasa Tuhan. Baik, nah pertanyaan saya juga nih Bang Luhut. Hanya itu yang tahu. Pertanyaan saya juga adalah kenapa saat pertemuan malam di Senin malam itu Ibu Mega hanya didampingi oleh Pak Budi Gunawan saja? Tidak ada pengurus teras dari PD Perjuangan yang ikut mendampingi? Puan Maharani ada tidak? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya berangkat dari apa yang dikatakan Pak Dasko ya. Pak Dasko baik sekali, beliau aja juga kaget. Beliau rupanya secara mendadak itu kejadian. Diajak, beliau baru tahu. Jadi mungkin ya namanya Ibu Mega. Perlu diketahui, saya garis bawahi, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu bukan hubungannya baik. Sangat baik sekali. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Walaupun rame selama ini ya, walaupun kita sama-sama ada persaingan di dalam Pilpres, saya bangga dengan Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno. Dan pilkada kan sudah sering bekerja sama. Beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan di Depok ya, di tempat kami ya, kantor pusat kami, beliau mengatakan begini. Mengenai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semua kader-kaderku ya dukung beliau. Itu selalu Ibu kumandangkan. Tapi nggak mau koalisi gimana tuh Bang? Jadi dukung begini. tapi nggak berarti apa? Mitra? Itu saya bilang, itu kan mengenai koalisi atau apa, saya nggak tahu pembicaraan. Mitra strategis. Tapi paling tidak kami kader-kader PDI Perjuangan itu, Ibu memang mengajarkan kita, ya walaupun kita di luar, kritisilah dengan solusi. Ya, jadi jangan asbun, jangan ondo, omong doang. Tapi selalu ada solusi. Bang Ruhut, berarti bisa dibilang ini adalah pertemuan terencana yang mendadak? Berapa kali sudah mau ada pertemuan kan? Kami punya yang kebetulan kami bangga dengan kader kami, dia Puan Maharani, Ketua DPR RI, beliau kan juga sudah berapa kali memberi tanda-tanda. Jadi nggak mendadak juga gitu kan ya. Begitu juga Pak Dasko, Sekjen juga ya, Gerindra juga sudah memberi tanda-tanda. Bahkan aku, di beberapa TV aku suka nyanyi.
menghitung hari, hari demi hari. Memang ini akan terjadi. Oke. Tapi karena campur tangan Tuhan, kita berterima kasih. Kemarin ada pertemuan dua sahabat yang sangat baik. Terima kasih. Saya ke Bang Hendarsam. Berarti sama Bang Ruhut. Sebenarnya ini adalah pertemuan yang direncanakan tapi terkesan mendadak. Dari kemarin tuh kayak ditunda-tunda. Siapa sih sebenarnya yang nggak mau? Yang maju mundur nggak mau ketemu sampai akhirnya terjadi pertemuan kemarin? Sebenarnya nggak ada yang nggak mau ya. Sebenarnya bahwa ini tinggal masa. Itu kan tataran teknis saja sebenarnya. Jadi yang harus dilihat kalau kita melihat ke atas, kesatuan hati antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan memang sudah ada. Jadi ada beberapa elemen faktornya. Satu, kedekatan emosional, ya kan? Kedekatan sejarah bahwa beliau berdua ya sudah pernah berkompetisi bareng, ya kan? Bahkan pernah berpasangan juga. Pernah berpasangan ya di 2009 ya kan, Mega Pro, kemudian juga pernah berkoalisi di beberapa pilkada dan yang faktor ketiga tidak pernah ada hubungan hubungan personal yang itu. Ini kan seperti adik dan kakak ya. Kemudian yang mempersatukan itu adalah ideologi sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega, Gerindra dan PDIP ini mempunyai satu kesamaan ideologi yang sama. Sehingga hal tersebut ini tidak tidak menjadi menjadi sesuatu hal yang sangat gampang untuk menyatukan di satu titik di dalam ide gagasan, ya kan? Bagaimana kalau kita melihat apakah Bu Mega bisa menolak program makan bergizi gratis, sedangkan itu ideologi adalah ideologinya daripada PDIP itu sendiri. Jadi ini bukan masalah hitam dan putih, tapi ini masalah bahwa banyak faktor, banyak elemen yang bisa menyatukan kedua belah pihak ini. Kadang-kadang semua elit-elit itu, ketum-ketum partai contohnya hubungannya baik, tapi ideologinya belum tentu sama, ide dan gagasannya belum tentu sama, sehingga nggak bisa bertemu di satu titik. Nah, banyak faktor yang membuat kedua tokoh bangsa ini akhirnya bisa bertemu di satu titik. Kalau masalah teknis itu masalah lain, ya kan? Tapi Bang Hendarsam, isi dari pertemuan Senin malam itu persisnya apa sih poin-poinnya? Sebenarnya gini, kalau kita lihat sebenarnya kan ini ajang silaturahmi, ya kan? Tapi nggak mungkin 1,5 jam ngomong silaturahmi doang. Iya, 1,5 jam tuh lama loh. Kalau silaturahmi cuma 5 menit kan namanya cuma salaman aja kan gitu kan? Oh, mendingan lewat WA aja ya? Iya, cuma cukup WA aja atau gini Mas Bowo itu aja sekalian kan malah nanti akan ada talk show lagi yang ngomongin kok cuma 5 menit kan gitu kan? Jadi ya kan malah digoreng lagi nanti. Nah, artinya kita melihat ini ajang silaturahmi dan itu kan countdown-nya sudah ada. Bagaimana Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan untuk berniat dan tak pernah lelah untuk selalu bertemu dengan Bu Mega, ya kan? Sebagai seorang presiden, beliau tidak melihat bahwa beliau adalah pimpinan tertinggi di Indonesia, tapi siapapun itu beliau melihat bahwa Pak Prabowo Bu Mega adalah senior beliau, Pak SBY ada senior beliau, Pak Jokowi ada senior beliau sebagai presiden ya yang sudah menjabat lebih dahulu. Nah, ini kan faktor penting. Belum lagi juga itu pemanasan yang sudah dilakukan oleh Mas Didit sebelumnya, ya kan? Dengan datang ke... Akhirnya mau apa jangan-jangan lobby dari Mas Didit? Akhirnya mau lobby dari Mas Didit? Kalau yang kita lihat Mas Didit, gini. Mas Didit itu adalah replika dari didikan orang tuanya. Bahwa beliau ini... Pak Prabowo sudah ngomong sendiri loh, Mas Didit tuh kemana-kemana ini nggak ngomong ke Pak Prabowo juga, inisiatif dia sendiri. Ya karena apa? Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya, oleh Pak Prabowo ke Mas Didit untuk selalu hormat kepada orang yang lebih tua, untuk selalu menjaga silaturahmi terlepas adanya perbedaan pandangan politik, dengan keluarganya Bu Mega, dengan keluarganya Pak SBY, bahkan dengan Pak Anies Baswedan, dia berhubungan baik. Sampai anaknya Pak Anies yang buatin bajunya Mas Didit loh, ya kan? Free of charge, gratis, ya kan? Jadi
ini sebenarnya yang harus kita lihat bahwa tidak semuanya itu ya kan terbungkus dalam harus kita persepsikan sifatnya politis ya kan, bahwa memang sebagai seorang tokoh bangsa dan anak tokoh bangsa, hal-hal seperti inilah yang memang harus menjadi apa nama itu inspirasi kita bersama bahwa memisahkan antara pilihan-pilihan politik tidak harus dikaitkan dengan masalah politik dengan hubungan interaksi sosial. Baik, Prof. Wiwi, sebenarnya kalau misalnya tidak ada koalisi kan, ternyata tidak ada koalisi dalam pertemuan itu, ngaruhnya apa? Dalam peta perpolitikan Indonesia. Iya, Bu Mega kan tidak kenal koalisi, tidak kenal oposisi. Kosakata itu tidak digunakan di PDI Perjuangan. Iya. Oposisi nggak ada juga dalam tidak menggunakan istilah itu. Tapi pertemuan kemarin itu bisa kita maknai lebih agak private, ya, karena sangat tidak formal, atas nama kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan tidak. Jadi tidak ada wing nggak ada juga kan kemarin itu lewat gitu kan, dan tidak ada ya kesannya memang lebih private gitu. Tapi karena yang bertemu ini adalah ketua umum, sosok ketua umum PDI Perjuangan dan Gerindra, pasti ada singgungan politiknya. Tidak mungkin tidak gitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau dijelaskan oleh Pak Prabowo. Bu Mega mungkin bertanya, tapi yang proaktif memang Pak Prabowo dalam hal ini sangat proaktif ya. Tetapi ketika Bu Mega tidak didampingi oleh petinggi PDI Perjuangan, didampingi oleh Pak BG sendiri, kan juga ada makna tersirat sendiri juga, Mbak Wiwi. Iya, makanya lebih private tadi itu. Jadi ada keinginan mungkin lebih lega, lebih cair gitu ya, fluid. Kalau saya ngomong sama saya Mbak Anissa lah, nanti cowok lain lagi artinya ke Mbak Anissa. Saya kepingin ngomong ke Mbak Anissa berdua aja, woman to woman. Nah, itu ada privacy ya, jadi tidak dipantengin oleh jurnalis, tidak sorot kamera dan sebagainya, itu lebih apa adanya. Dan tentu Bu Mega itu selalu tadi itu kebangsaan, dimensi Indonesia itu ke depan bagaimana, gitu kan. Baik, apakah pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo hari Senin malam lalu benar hanya karena kesamaan ideologi ataukah kesamaan kepentingan? Nanti Mas Adi Praitno akan mengelaborasinya. Interupsi segera kembali.